Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama. Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di tepian Sungai Mahakam yang megah, berdiri sebuah wilayah yang kelak menjadi saksi kejayaan peradaban tertua di Nusantara. Kutai Kartanegara. Namun sebelum gemuruh kerajaan besar terdengar, tanah ini hanyalah hutan lebat dan dataran subur yang dihuni oleh suku-suku asli Dayak yang hidup berdampingan dengan alam. Mereka mengandalkan berburu, meramu, dan berladang berpindah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Legenda setempat menyebutkan bahwa jauh sebelum munculnya kerajaan, roh penjaga Sungai Mahakam dikenal dengan nama Naga Mahkota, menjaga keseimbangan alam dan melindungi para penghuni hutan. Sungai Mahakam bukan hanya sumber air, tetapi juga jalur penting yang menghubungkan komunitas-komunitas kecil di sepanjang alirannya. Pada sekitar abad keempat Masehi, datanglah kelompok migran dari luar Kalimantan yang membawa pengaruh budaya baru. Mereka diyakini berasal dari daerah pesisir Asia Tenggara yang lebih maju dalam hal teknologi perahu dan bercocok tanam. Kelompok ini lambat laun berbaur dengan masyarakat lokal, menciptakan tatanan sosial baru yang lebih kompleks. Dari percampuran budaya itu lahirlah struktur kepemimpinan yang lebih terorganisir. Pemimpin suku yang semula dipilih karena kekuatan atau kearifan, kini mulai dihormati layaknya seorang raja. Sistem barter berkembang menjadi perdagangan dengan komoditas utama seperti rotan, damar, dan sarang burung walet, yang menarik perhatian para pedagang dari jauh. Menurut prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman, yang kini dianggap sebagai naskah tertua di Indonesia, lahirlah Kerajaan Kutai Martadipura yang dipimpin oleh Raja Kudungga. Meskipun Kudungga memiliki nama lokal, penerusnya seperti Aswawarman dan Mulawarman telah mengadopsi budaya dan nama Sanskerta, tanda kuatnya pengaruh Hindu dari India. Mulawarman, cucu Kudungga, menjadi sosok penting yang mengangkat nama Kutai Martadipura. Ia dikenal sebagai Raja Dermawan yang memberikan ribuan ekor sapi untuk para Brahmana. Aksi ini bukan hanya ritual keagamaan, melainkan juga simbol kekuatan dan kemakmuran kerajaannya. Namun kerajaan pertama ini hanyalah awal dari perjalanan panjang Kutai. Di masa depan akan muncul kerajaan baru yang memadukan pengaruh Hindu, Islam, dan budaya lokal. Kutai Kartanegara ing Martadipura. Disinilah kisah besar Kutai Kartanegara bermula. Dari hutan belantara, mitos sungai, hingga lahirnya kerajaan yang menjadi cikal bakal kota modern Tenggarong dan wilayah Kutai yang kita kenal hari ini. Setelah kejayaan kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman mulai meredup sekitar abad ke-13, wilayah Kutai mengalami masa transisi yang tidak banyak tercatat dalam prasasti maupun catatan sejarah. Namun sejarah tak pernah berhenti. Di belahan lain Sungai Mahakam, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh, Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kerajaan ini diyakini berdiri sekitar abad ke-14 di daerah Kutai Lama, yang terletak di pesisir Muara Badak. Pendiri kerajaan ini adalah seorang tokoh legendaris bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Menurut hikayat rakyat, Aji Batara Agung Dewa Sakti bukanlah manusia biasa. Ia disebut-sebut lahir dari hasil pertemuan seorang putri keturunan dewa dengan naga penjaga Sungai Mahakam, Naga Mahkota. Kisah ini menegaskan hubungan sakral antara penguasa Kutai dengan Sungai Mahakam dan kekuatan alam. Aji Batara Agung Dewa Sakti memimpin dengan kebijaksanaan dan keberanian. Di bawah pemerintahannya, Kutai Kartanegara berkembang menjadi kekuatan maritim yang tangguh. Lokasinya yang strategis di muara sungai membuatnya menjadi penghubung perdagangan antara pedalaman Kalimantan dan dunia luar, terutama pedagang dari Jawa, Sulawesi, dan bahkan dari Tiongkok. Berbeda dengan Kutai Martadipura yang berlandaskan agama Hindu, Kutai Kartanegara pada awalnya memadukan kepercayaan animisme, dinamisme, dan unsur Hindu yang tersisa. Namun, keterbukaan mereka pada pengaruh luar membuat kerajaan ini sangat adaptif terhadap perubahan zaman. Pada masa awal berdirinya, Kutai Kartanegara tidak langsung menaklukkan sisa-sisa pengaruh Kutai Martadipura. Sebaliknya, kedua kerajaan ini hidup berdampingan selama beberapa generasi.
Kutai Kartanegara lebih memilih mengokohkan kekuasaannya melalui jalur diplomasi dan aliansi pernikahan dengan kerajaan-kerajaan tetangga di Kalimantan Timur. Rakyat Kutai Kartanegara hidup dalam tatanan sosial yang teratur. Selain bertani dan berburu, mereka juga menjadi pelaut dan pedagang ulung. Kayu ulin, damar, rotan, dan sarang burung menjadi komoditas yang sangat dicari oleh para pedagang asing. Ini membuat ekonomi kerajaan berkembang pesat. Di sisi lain, kerajaan juga menjaga tradisi dan kearifan lokal. Upacara adat, hukum adat, serta kepercayaan kepada roh leluhur dan penjaga sungai tetap dipertahankan sebagai identitas bangsa Kutai. Namun, masa depan membawa perubahan besar. Pengaruh Islam mulai merambah dari Kesultanan Banjar dan para pedagang Muslim dari Jawa dan Sulawesi. Kutai Kartanegara akan segera memasuki era baru yang akan mengubah wajah kerajaan selamanya. Memasuki abad ke-15, angin perubahan mulai bertiup ke seluruh Nusantara, termasuk ke wilayah Kutai Kartanegara. Dari pesisir Kalimantan hingga pelosok Sungai Mahakam, pengaruh Islam yang dibawa para saudagar dari Jawa, Sulawesi, Gujarat, dan Arab semakin terasa. Para pedagang Muslim tidak hanya membawa barang dagangan seperti kain, rempah, dan keramik, tetapi juga membawa ajaran agama yang menawarkan tatanan sosial baru. Hubungan perdagangan antara Kutai Kartanegara dan kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Banjar mempercepat penyebaran ajaran Islam di kalangan bangsawan dan rakyat Kutai. Pada masa pemerintahan Aji Raja Mahkota, Raja Kutai Kartanegara pada saat itu, muncul desakan dari kalangan pedagang dan ulama yang menetap di kawasan pesisir, agar kerajaan mulai mempertimbangkan penerimaan ajaran Islam. Namun Aji Raja Mahkota yang masih memegang teguh kepercayaan leluhur, memilih berhati-hati. Perubahan besar terjadi ketika penerusnya, Aji Muhammad Idris, menunjukkan keterbukaan terhadap dakwah Islam. Beliau dikenal sebagai raja yang bijaksana, dan memahami bahwa perkembangan zaman tak bisa ditolak. Beberapa anggota keluarganya bahkan telah menikah dengan bangsawan dari kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Islamisasi di Kutai Kartanegara tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebaliknya, prosesnya berlangsung damai melalui perkawinan politik, perdagangan, dan penyebaran ajaran oleh para ulama yang dihormati. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Kutai adalah Datuk Ribandang, seorang ulama dari Makassar yang sebelumnya juga membantu islamisasi di kerajaan Gowatalo. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan melihat pengaruh positif Islam dalam memperkuat hubungan dagang dan diplomasi, Aji Muhammad Idris akhirnya memeluk agama Islam. Ia menjadi Sultan pertama Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Idris. Sejak saat itu, Kutai Kartanegara resmi menjadi kerajaan Islam. Gelar-gelar Hindu yang sebelumnya digunakan oleh para raja diubah menjadi gelar Islam. Hukum adat mulai disesuaikan dengan hukum Islam, meskipun tetap menjaga unsur-unsur tradisional Kutai yang tidak bertentangan dengan ajaran baru. Peralihan ini membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, budaya, dan politik. Kutai Kartanegara yang dulunya berakar pada kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha, kini menjelma menjadi kesultanan Islam yang disegani. Tidak hanya di Kalimantan, tetapi juga di seluruh Nusantara. Namun, perjalanan kerajaan belum berakhir. Masih banyak tantangan dan perubahan yang akan dihadapi Kutai Kartanegara dalam menjaga kejayaannya di masa depan. Dengan diresmikannya Sultan Aji Muhammad Idris sebagai Sultan pertama Kutai Kartanegara, lembaran baru terbuka. Gelar-gelar kerajaan yang sebelumnya berakar pada budaya Hindu digantikan dengan gelar Islam. Kutai Kartanegara kini resmi menjadi kesultanan, memadukan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Pada masa pemerintahannya dan para penerusnya, kesultanan mengalami kemajuan pesat. Hubungan dagang yang sebelumnya hanya bersifat regional, berkembang menjadi jaringan perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Sungai Mahakam dan pesisir Kalimantan Timur menjadi persinggahan kapal-kapal dagang dari Makassar, Bugis, Banjar, bahkan dari Malaka dan Filipina. Kesultanan Kutai Kartanegara tidak hanya memperdagangkan hasil bumi seperti rotan, damar, dan kayu ulin, tetapi juga emas, intan, dan sarang burung walet. Kekayaan ini memperkuat perekonomian kerajaan dan mendukung pengembangan armada maritim yang tangguh. Selain itu,
Sultan-Sultan Kutai Kartanegara terkenal sebagai pemimpin yang mendukung seni dan budaya. Upacara erau, yang awalnya merupakan ritual adat Hindu, diadaptasi menjadi tradisi Islam yang tetap mempertahankan unsur budaya lokal. Erau menjadi pesta rakyat yang meriah, menandai perayaan pelantikan sultan, syukuran panen, dan peristiwa penting lainnya. Sampai kini, erau tetap menjadi warisan budaya Kutai Kartanegara yang terkenal. Kesultanan juga membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Perkawinan politik menjadi strategi untuk mempererat hubungan dengan Kesultanan Banjar, Kesultanan Bulungan, dan kerajaan-kerajaan lain di pesisir Kalimantan. Namun keberhasilan bukan berarti tanpa tantangan. Pergeseran kekuasaan di Jawa dengan munculnya Kesultanan Mataram, serta ekspansi pengaruh VOC Belanda mulai terasa. Kutai Kartanegara harus pandai memainkan politik dagang dan diplomasi agar tidak terjerat konflik besar dengan kekuatan asing. Pada abad ke-17 dan 18, Kutai Kartanegara menjadi salah satu kekuatan politik dan ekonomi utama di Kalimantan Timur. Sultan-Sultan Kutai tidak hanya dihormati sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelindung adat, agama, dan budaya. Kemakmuran dan stabilitas pada masa ini menjadi pondasi penting bagi perkembangan Kutai Kartanegara menuju era modern. Namun, bayang-bayang kolonialisme Eropa yang semakin mendekat akan membawa babak baru yang penuh tantangan. Memasuki abad ke-18, dunia Nusantara mulai berubah drastis. Satu demi satu kerajaan-kerajaan besar di kepulauan Indonesia jatuh ke dalam pengaruh kekuatan kolonial Eropa, terutama VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, dan kemudian pemerintah kolonial Belanda. Kesultanan Kutai Kartanegara tidak luput dari perhatian mereka. Posisi strategis di pesisir Kalimantan Timur dan kekayaan sumber daya alamnya membuat Kutai menjadi incaran para pedagang dan pejabat kolonial. Namun, berbeda dengan kerajaan lain yang sering terjebak dalam konflik bersenjata, Sultan-Sultan Kutai memilih jalur diplomasi cerdas. Mereka membuka hubungan dagang dengan VOC, namun tetap menjaga kedaulatan internal. Sultan menawarkan hasil bumi dan akses perdagangan sebagai imbalan atas pengakuan hak berkuasa di wilayah Kutai. Pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Muslihuddin dan penerusnya, Kutai Kartanegara berhasil mempertahankan keseimbangan hubungan dengan pihak asing. Sultan memahami bahwa menghadapi VOC secara militer hanya akan membawa kehancuran seperti yang terjadi di Maluku dan Batavia. Diplomasi tidak hanya dilakukan dengan Belanda. Kutai Kartanegara juga menjalin hubungan dagang dengan pedagang Tionghoa, Arab, dan Bugis. Para pedagang ini diberi izin menetap dan berdagang di wilayah kesultanan dengan syarat mengikuti hukum adat Kutai dan membayar pajak yang telah disepakati. Namun keberhasilan diplomasi ini bukan tanpa pengorbanan. Belanda perlahan-lahan mulai menanamkan pengaruh politiknya. Mereka mengirimkan penasihat dagang yang lambat laun berperan sebagai pengatur kebijakan perdagangan Kutai. Pengaruh ini semakin kuat setelah VOC dibubarkan dan digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Kesultanan Kutai Kartanegara pun menghadapi dilema besar, mempertahankan kedaulatan dengan risiko konflik atau bekerja sama dengan Belanda untuk mempertahankan stabilitas dan kemakmuran rakyat. Sultan Aji Muhammad Salehuddin, salah satu sultan yang bijaksana, memilih jalan kedua dengan harapan Kutai tetap utuh meski harus berkompromi dalam beberapa kebijakan perdagangan. Pada masa ini pula, ibu kota kesultanan dipindahkan dari Kutai Lama ke Tenggarong, sebuah wilayah di tepian Sungai Mahakam yang lebih strategis dan mudah dikembangkan. Tenggarong menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan baru bagi Kutai Kartanegara. Langkah ini menandai awal babak baru dalam perjalanan Kutai, dari kerajaan maritim yang kuat menjadi kesultanan modern yang harus menghadapi dunia kolonial dengan segala tantangannya. Perpindahan ibu kota kesultanan dari Kutai Lama ke Tenggarong pada abad ke-18 bukanlah sekadar langkah administratif. Keputusan ini merupakan strategi besar.
Sultan Aji Muhammad Salehuddin untuk memastikan kelangsungan dan kemajuan Kesultanan Kutai Kartanegara di tengah dinamika politik dan ekonomi yang terus berubah. Tenggarong, yang dalam bahasa lokal berarti tenggaru, ikan tenggaru, dan ngong, bunyi deru air sungai. Dipilih karena lokasinya yang aman dari ancaman bajak laut, serta mudah diakses oleh jalur perdagangan sungai dan darat. Wilayah ini juga subur, cocok untuk pertanian, dan cukup jauh dari pesisir agar tidak terlalu terpengaruh oleh kekuatan kolonial yang mulai menguasai jalur laut. Di Tenggarong, Kesultanan membangun pusat pemerintahan yang megah. Keraton Kutai Kartanegara dibangun sebagai lambang kejayaan dan pusat kekuasaan. Keraton ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan keluarganya, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan, pengadilan adat, dan tempat berlangsungnya upacara-upacara besar seperti Erau. Erau, yang sebelumnya adalah ritual keagamaan Hindu dan adat lokal, diadaptasi menjadi festival rakyat yang merayakan kebersamaan antara sultan dan rakyatnya. Upacara ini menjadi ajang pertunjukan seni, adat, dan berbagai permainan tradisional. Sampai hari ini, Erau tetap menjadi warisan budaya terbesar Kutai Kartanegara dan menarik wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Tenggarong juga menjadi pusat perdagangan dan pendidikan. Para saudagar dari berbagai bangsa menetap di sini, membawa serta ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi baru. Sultan membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk belajar berdagang, bertani, dan mempelajari ilmu agama. Para ulama dari Arab dan Nusantara diundang untuk mengajarkan Islam dengan pendekatan yang damai dan berakar pada kearifan lokal. Namun, di balik kemajuan ini, bayang-bayang kolonialisme Belanda semakin kuat. Meski hubungan diplomatik masih terjaga, kontrol perdagangan perlahan mulai berpindah ke tangan perusahaan-perusahaan Belanda. Mereka menguasai ekspor hasil hutan, tambang batu bara, dan rempah-rempah, yang menjadi tulang punggung ekonomi Kutai. Sultan Kutai Kartanegara berusaha mempertahankan otonomi internal kesultanan dengan berbagai cara, termasuk memperkuat hukum adat dan memperluas jaringan aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan dan Sulawesi. Meski tekanan kolonial makin berat, semangat rakyat Kutai Kartanegara tetap berkobar. Mereka percaya bahwa nilai-nilai adat, kebudayaan, dan keimanan adalah kekuatan yang tidak bisa dikuasai oleh bangsa asing manapun. Tenggarong, yang awalnya hanyalah sebuah kampung di pinggir sungai, kini telah menjelma menjadi simbol perlawanan budaya dan pusat kejayaan Kutai Kartanegara. Memasuki abad ke-19, tekanan pemerintah kolonial Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara semakin kuat. Kutai Kartanegara, yang selama berabad-abad mempertahankan kedaulatan melalui diplomasi, akhirnya tidak bisa sepenuhnya menghindari gelombang besar kolonialisme itu. Pada tahun 1844, pemerintah Hindia Belanda mengukuhkan politik Pax Neerlandica, usaha Belanda untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya tunduk di Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara pun dijadikan bagian dari upaya tersebut. Belanda menawarkan perjanjian dagang dan perlindungan dengan imbalan pengakuan atas hak-hak ekonomi mereka di wilayah Kutai. Sultan Aji Muhammad Sulaiman, sultan yang memerintah pada saat itu, melihat situasi yang pelik. Menolak sepenuhnya bisa berujung pada invasi militer, seperti yang dialami kerajaan-kerajaan lain. Namun, menerima perjanjian berarti sebagian kedaulatan akan tergadai. Dengan bijaksana, Sultan Sulaiman menandatangani kontrak dagang dengan Belanda pada tahun 1844 yang memberi hak eksklusif kepada perusahaan-perusahaan Belanda untuk mengeksploitasi hasil bumi, terutama batu bara. Sebagai imbalannya, Kutai Kartanegara tetap diakui sebagai kesultanan yang memiliki otonomi di bidang hukum adat dan keagamaan. Sultan dan bangsawan masih memegang peranan penting dalam pemerintahan sehari-hari, meskipun keputusan besar dalam perdagangan dan urusan luar negeri mulai dipengaruhi oleh pejabat kolonial. Eksploitasi sumber daya alam pun dimulai. Batu bara dari wilayah Kutai menjadi komoditas utama yang dipasok ke Batavia dan bahkan ke pasar Eropa. Pelabuhan-pelabuhan di Mahakam menjadi sibuk dengan aktivitas kapal dagang Belanda. Sementara itu,
Rakyat Kutai yang bekerja di tambang dan perkebunan mulai merasakan kerasnya sistem kerja kolonial. Meskipun demikian, Sultan Sulaiman dan para penerusnya tetap berusaha menjaga martabat kesultanan. Mereka mendorong pendidikan agama Islam agar rakyat tidak kehilangan identitas spiritual di tengah tekanan kolonial. Beberapa bangsawan muda dikirim ke Jawa dan Singapura untuk belajar ilmu administrasi modern dan perdagangan agar dapat mengimbangi pengaruh Belanda. Pada masa ini juga, keraton di Tenggarong direnovasi menjadi bangunan yang lebih megah dengan perpaduan arsitektur lokal dan Eropa, mencerminkan zaman yang terus berubah namun tetap berakar pada budaya Kutai. Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1899, meninggalkan warisan kebijaksanaan dalam menghadapi badai kolonialisme. Kesultanan Kutai Kartanegara berhasil bertahan di tengah tekanan yang mengguncang kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan dan Nusantara. Namun tantangan terbesar belum berakhir. Memasuki abad ke-20, gelombang nasionalisme dan perubahan politik global akan kembali menguji kekuatan dan ketahanan Kutai Kartanegara. Awal abad ke-20 menjadi babak baru bagi Kutai Kartanegara dan seluruh wilayah Hindia Belanda. Di berbagai penjuru Nusantara, semangat nasionalisme mulai berkobar. Pemuda-pemuda dari berbagai latar belakang etnis dan agama bersatu menuntut kebebasan dari cengkeraman kolonial. Di Kutai Kartanegara, gaung nasionalisme itu juga mulai terdengar. Para bangsawan muda dan rakyat yang pernah menempuh pendidikan di Jawa, Singapura, dan kota-kota besar lainnya membawa pulang gagasan baru. Persatuan bangsa, pemerintahan sendiri, dan hak-hak rakyat. Sultan Haji Muhammad Alimuddin yang memerintah sejak 1899 menggantikan ayahandanya Sultan Sulaiman, menyadari perubahan zaman ini. Meskipun ia tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Belanda untuk menjaga stabilitas, Sultan Alimuddin membuka ruang bagi perkembangan pemikiran modern di kalangan bangsawan dan rakyat. Beberapa organisasi pemuda dan perkumpulan sosial mulai tumbuh di Tenggarong dan kota-kota lain di Kutai. Mereka bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, dan diskusi politik. Meskipun gerakan nasionalisme di Kutai tidak sekeras di Jawa atau Sumatera, kesadaran akan pentingnya perubahan semakin meluas. Selain itu, Sultan Alimuddin juga mulai mengadopsi beberapa reformasi administratif. Ia menunjuk penasihat-penasihat muda yang memiliki pendidikan barat untuk membantu urusan pemerintahan dan keuangan. Beberapa sekolah dasar didirikan untuk rakyat dengan kurikulum yang mengajarkan baca tulis, berhitung, dan sejarah bangsa. Sementara itu, pihak Belanda semakin waspada terhadap bangkitnya nasionalisme. Mereka mencoba meredam semangat tersebut dengan menawarkan program-program kesejahteraan dan memperluas pengaruh melalui birokrasi kolonial. Namun, kesadaran rakyat sudah terlanjur bangkit. Tahun 1928 menjadi tonggak penting. Meski jauh di Kalimantan, berita tentang Sumpah Pemuda sampai juga ke telinga rakyat Kutai Kartanegara. Ikrar, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia menggugah hati para pemuda Kutai. Bahkan beberapa keturunan bangsawan Kutai mulai berperan aktif dalam pergerakan nasional, bergabung dengan organisasi seperti Partai Indonesia dan Sarekat Islam. Mereka menginginkan agar Kutai Kartanegara tidak hanya menjadi kerajaan yang dipertahankan oleh keturunan bangsawan, tetapi menjadi bagian dari tanah air yang merdeka. Namun, jalan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Pemerintah kolonial terus berusaha mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, termasuk membatasi kebebasan berserikat dan berpendapat. Di tengah pergolakan politik itu, Sultan Alimuddin terus berusaha menjaga keseimbangan. Ia memahami bahwa kesultanan tidak bisa menolak gelombang perubahan, tapi juga tidak ingin rakyatnya menjadi korban konflik yang lebih besar. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi saksi peristiwa besar, Perang Dunia, pendudukan Jepang, hingga akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kutai Kartanegara pun bersiap menghadapi era baru yang akan menentukan nasibnya.
Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk dan Belanda takluk di hadapan Jepang, pada tahun 1942, seluruh Hindia Belanda, termasuk Kutai Kartanegara, jatuh ke tangan militer Kekaisaran Jepang. Masa ini menandai babak baru yang penuh tantangan bagi kesultanan dan rakyatnya. Di awal pendudukan, Jepang menjanjikan kemerdekaan Asia dari penjajahan Barat. Banyak pemimpin lokal, termasuk bangsawan Kutai, awalnya berharap Jepang akan menjadi mitra untuk membebaskan bangsa dari kolonialisme Eropa. Namun, harapan itu segera berubah menjadi kekecewaan. Pemerintahan militer Jepang menerapkan sistem kerja paksa, Romusha, untuk membangun infrastruktur perang mereka. Rakyat Kutai yang dulu hidup damai di bawah pemerintahan kesultanan, kini dipaksa bekerja keras di tambang batu bara, ladang-ladang produksi pangan, dan proyek jalan yang diperuntukkan bagi keperluan militer Jepang. Sultan Aji Muhammad Parikesit, yang naik takhta menggantikan Sultan Alimuddin, menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia harus menjaga keselamatan rakyatnya dari kekejaman militer Jepang. Di sisi lain, ia berusaha mempertahankan kehormatan dan kedaulatan kesultanan yang terus ditekan oleh kebijakan pendudukan. Dengan kecerdikan dan diplomasi, Sultan Parikesit berhasil meminimalkan ekses kekerasan yang melanda daerah-daerah lain. Ia melakukan pendekatan dengan pejabat militer Jepang, sekaligus diam-diam melindungi rakyat yang menjadi sasaran kerja paksa berlebihan. Beberapa bangsawan Kutai bahkan mengorganisir penyelamatan dan persembunyian bagi warga yang melarikan diri dari kerja paksa. Sementara itu, benih-benih nasionalisme yang telah tumbuh sebelum pendudukan Jepang semakin kuat. Para pemuda Kutai bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan bawah tanah yang berhubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan di Jawa dan Sulawesi. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan perubahan besar setelah perang usai. Namun kehidupan sehari-hari rakyat Kutai sangat sulit. Kekurangan pangan melanda akibat kebijakan Jepang yang memprioritaskan suplai untuk kepentingan militer. Harga-harga barang melonjak tinggi, dan penyakit mulai merebak karena kekurangan obat-obatan. Meski demikian, rakyat Kutai tetap bertahan dengan semangat pantang menyerah. Tradisi gotong royong yang telah lama menjadi ciri masyarakat Kutai kembali menjadi penopang kehidupan. Rakyat saling membantu, berbagi hasil pertanian, dan menjaga satu sama lain dari kekejaman penjajah. Ketika Jepang akhirnya menyerah pada sekutu di bulan Agustus 1945, suara kemerdekaan yang lama terpendam akhirnya bergema. Para pemuda Kutai yang telah lama menantikan momen itu segera mengibarkan semangat merah putih. Namun jalan menuju kemerdekaan tidak serta-merta membawa kedamaian. Kutai Kartanegara bersama seluruh Indonesia harus menghadapi babak baru yang tak kalah berat, mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan di Jakarta. Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di Jakarta oleh Soekarno dan Hatta. Berita itu cepat menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk ke Kutai Kartanegara. Kabar kemerdekaan menjadi angin segar bagi rakyat yang telah lama menderita di bawah penjajahan. Di Kutai, semangat nasionalisme yang sebelumnya bersemi dalam senyap kini muncul ke permukaan. Para pemuda dan tokoh pergerakan segera membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah, KNID Kutai, yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat Republik Indonesia dan daerah. Sultan Aji Muhammad Parikesit, yang bijaksana dan memahami arus perubahan, menyambut kabar kemerdekaan dengan sikap terbuka. Meski ia memimpin kesultanan yang telah berdiri selama berabad-abad, Sultan memahami bahwa zaman kerajaan perlahan-lahan akan bergeser ke bentuk negara modern yang berdaulat. Namun masa transisi tidaklah mudah. Pasukan sekutu yang datang untuk melucuti senjata Jepang ternyata membawa serta tentara Belanda, NICA, yang berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. Terjadi ketegangan antara pihak pro-kemerdekaan dan kelompok yang ingin mempertahankan status quo. Di Tenggarong, pemuda-pemuda Kutai bersama kelompok perlawanan rakyat lainnya bersatu menjaga kota dari potensi ancaman kembalinya kolonialisme. Meskipun kekuatan militer mereka terbatas, semangat persatuan dan dukungan dari rakyat menjadi kekuatan utama. Pada saat yang sama, diplomasi tetap berjalan.
Sultan Parikesit memilih jalur damai dengan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat di Jakarta. Ia mengirim utusan untuk menyatakan bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara bersedia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, asalkan hak-hak adat dan budaya Kutai tetap dihormati. Setelah melalui beberapa perundingan dan melihat gelombang dukungan rakyat yang mendesak untuk bersatu dengan Indonesia, Sultan Haji Muhammad Parikesit secara resmi menyatakan integrasi Kutai Kartanegara ke dalam Republik Indonesia. Proses integrasi itu ditandai dengan pelepasan sebagian besar kekuasaan politik kesultanan kepada pemerintah Republik Indonesia. Namun, kesultanan tetap dipertahankan sebagai lembaga adat dan budaya yang menjaga warisan leluhur dan nilai-nilai kearifan lokal. Langkah berani Sultan Parikesit mendapatkan penghormatan luas. Ia tidak hanya dikenang sebagai pemimpin kerajaan, tetapi juga sebagai tokoh yang menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya. Tahun-tahun setelahnya, Kutai Kartanegara mulai bertransformasi dari sebuah kesultanan tradisional menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur di bawah pemerintahan Republik. Namun, cerita Kutai Kartanegara belum berakhir. Kini tantangan baru muncul. Membangun daerah dan masyarakat yang modern tanpa melupakan akar sejarah dan budayanya. Setelah resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, Kutai Kartanegara memasuki masa transisi besar-besaran. Struktur kerajaan yang selama ratusan tahun menjadi pusat pemerintahan kini beralih kepada sistem administrasi modern yang mengacu pada hukum nasional. Sultan Haji Muhammad Parikesit tetap dihormati sebagai pemimpin adat dan budaya. Walau kekuasaan politiknya sudah dilepaskan kepada pemerintah Republik, beliau masih menjadi simbol persatuan dan penjaga nilai-nilai tradisional Kutai Kartanegara. Tahun 1959 menjadi tonggak penting ketika secara administratif, Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai daerah tingkat 2 Kabupaten Kutai di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Tenggarong ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten. Pemerintahan sipil mulai berjalan, dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat memimpin administrasi daerah. Di bawah pemerintahan baru, pembangunan mulai digalakan. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diperluas. Jalan-jalan yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir dibangun. Jembatan-jembatan mulai menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya hanya dapat dijangkau dengan perahu. Sungai Mahakam, yang dulu menjadi jalur perdagangan utama kesultanan, kini juga menjadi sarana penting transportasi modern. Meski demikian, tantangan tidak sedikit. Kutai Kartanegara yang luas memiliki beragam suku dan komunitas dengan latar belakang budaya berbeda. Pemerintah daerah bekerja keras untuk menjaga keharmonisan sosial sekaligus mendorong pembangunan ekonomi. Pada saat yang sama, peran Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai penjaga adat tidak pudar. Sultan Haji Muhammad Parikesit dan para penerusnya terus menghidupkan budaya dan tradisi Kutai. Upacara Erau, yang dulu adalah ritual kerajaan, kini menjadi festival budaya tahunan yang menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri. Selain itu, Tenggarong mulai berkembang menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan. Museum Mula Warman, yang sebelumnya adalah keraton kesultanan, dibuka untuk umum, menampilkan koleksi sejarah kerajaan Kutai dan warisan budaya lokal. Museum ini menjadi pengingat bahwa meskipun zaman berubah, jejak kejayaan Kutai Kartanegara tetap lestari. Memasuki era Orde Baru, pemerintah pusat meningkatkan eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara. Batu bara, minyak, dan gas alam menjadi komoditas utama. Ini membawa kesejahteraan bagi sebagian masyarakat, tapi juga menimbulkan tantangan baru berupa kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Di tengah dinamika pembangunan, masyarakat Kutai Kartanegara terus menjaga identitas mereka. Tradisi, adat istiadat, dan nilai kebersamaan diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk karakter masyarakat yang terbuka terhadap kemajuan, tapi tetap berakar pada budaya leluhur. Dengan semangat baru sebagai bagian dari Indonesia yang merdeka, Kutai Kartanegara siap melangkah ke masa depan. Memasuki abad ke-21,
Kutai Kartanegara telah bertransformasi dari sebuah kerajaan maritim yang jaya menjadi kabupaten modern yang dinamis dalam Provinsi Kalimantan Timur. Tenggarong, yang dahulu pusat kekuasaan kesultanan, kini menjadi kota yang berkembang dengan wajah baru sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura sendiri tetap eksis, meski tidak lagi memegang kekuasaan politik. Sultan yang bertahta di era modern, seperti Sultan Haji Muhammad Salehuddin II, memainkan peran sebagai penjaga adat, pelestari kebudayaan, dan simbol persatuan masyarakat Kutai. Gelar kesultanan tetap dihormati, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga oleh pemerintah dan pengunjung dari seluruh Indonesia. Festival Budaya Erau, yang telah diwariskan sejak ratusan tahun silam, kini menjadi agenda wisata tahunan berskala internasional. Ribuan wisatawan domestik dan mancanegara datang ke Tenggarong setiap tahun untuk menyaksikan keunikan upacara adat, permainan rakyat, tarian tradisional, hingga lomba perahu naga di Sungai Mahakam. Erau tidak hanya sekadar perayaan, melainkan bukti nyata bagaimana Kutai Kartanegara mampu memadukan tradisi leluhur dengan dunia modern. Dari sisi pembangunan, Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pemerintah daerah juga mulai mengembangkan sektor pariwisata dan usaha kreatif sebagai upaya menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan menjadi prioritas. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi bermunculan di Tenggarong dan sekitarnya. Generasi muda Kutai Kartanegara kini tidak hanya mewarisi kebanggaan akan sejarah, tetapi juga dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk bersaing di tingkat nasional maupun global. Namun di balik kemajuan itu, tantangan zaman tetap ada. Isu lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam menjadi perhatian serius. Pemerintah dan masyarakat berupaya mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, agar Kutai Kartanegara tetap lestari bagi generasi mendatang. Kini, Kutai Kartanegara berdiri sebagai contoh bagaimana sebuah daerah yang berakar kuat pada sejarah dan tradisi mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Semangat Aji Batara Agung Dewa Sakti, Mula Warman, Aji Muhammad Idris, hingga Sultan Parikesit terus mengalir dalam darah masyarakatnya. Dari masa ke masa, Kutai Kartanegara membuktikan bahwa identitas budaya dan nilai-nilai kebersamaan adalah kekuatan sejati dalam menghadapi tantangan apapun. Sejarahnya bukan hanya cerita tentang kerajaan dan perang, tapi juga kisah ketahanan, adaptasi, dan harapan yang tak pernah padam. Kutai Kartanegara, dari sungai bersejarah Mahakam hingga masa depan yang gemilang,